Bab 211, Teluk Kekuasaan. Pria itu menyerang Sang dengan senyum lebar dan haus darah di wajahnya saat Sang hanya berjalan ke arahnya dengan ekspresi netral. Sesaat kemudian, pria itu mencapai Sang dan mengangkat tongkat raksasanya. Bang! Sang meledak ke depan dengan kecepatan lebih, sebagian punggungnya terluka karena tidak adanya energi kehidupan. Pria itu terjatuh. Serangan itu sangat cepat. Kecepatan lawan Sang jauh lebih cepat daripada kecepatannya, dan pentungan tersebut memiliki jangkauan yang luar biasa. Sang tidak bisa menghindari serangan itu. Sang melepaskan pedang. Dan kemudian, dia memiringkan kepalanya ke samping. Retakan, gada tersebut mengenai bahu kiri Sang dan tidak berhenti. Itu menghancurkan seluruh bahu, memotong lengan, dan mendorong tulang rusuk Sang yang patah ke bawah. Sepertinya dia sedang mencukur seluruh separuh tubuh Sang. Pria itu hanya tersenyum lebar. Mengemas, tangan kanan Sang menyentuh tangan kiri lawannya. Sang yang hampir mati tergantung di lengan pria itu. Pria itu hanya menyeringai arogan pada Sang. Dan kemudian, lengan pria itu mulai berhenti tumbuh. Ekspresi pria itu berubah, dan kepanikan muncul di matanya. Dia dengan kasar mendorong Sang pergi. CRK, Sang menarik lengan yang berhenti berkembang itu bersamanya. Bang! Kaki kanan Sang menyentuh tanah dan meledak dengan es. Mata lawan Sang yang dipenuhi rasa takut hanya menyaksikan saat Sang menyentuh dada pria itu dengan tangan kanannya. Karena panik, pria itu melepaskan tongkatnya dan meninju Sang dengan lengannya yang lain. Bang! Namun, tepat sebelum dia bisa mencapai kepala Sang, tunggul yang sedang beregenerasi menghalangi pukulan pria itu di sikunya. Sang masih terkena sedikit pukulan, dan sebagian tengkoraknya patah, namun ia berhasil menahan lawannya. Pria itu mulai berteriak ketakutan saat melihat otot-otot dadanya menghilang. Lengan kiri Sang telah beregenerasi, dan dia juga meraih lengan lawannya yang lain, menyerap lebih banyak energi kehidupan. Hahaha. Pria itu menjerit kesakitan tanpa henti saat tubuhnya meronta-ronta karena panik. Dan sesaat kemudian, bang, tinju Sang meledak di leher pria itu, menghancurkannya. Kesunyian, Sang perlahan berdiri dari mayat lawannya dan menggerakkan bahunya yang telah beregenerasi. Mengapa Sang tidak melihat ke arah kemudi? Karena dia tahu bahwa dia akan menang. Ada perbedaan besar antara cara seekor binatang bertarung dan cara seorang pejuang bertarung. Lebih dari 90% kekuatan binatang berasal dari kemampuan bawaan dan tubuh kuat mereka. Sebagai perbandingan, kekuatan seorang pejuang terutama berasal dari teknik mereka, yang bekerja bersama-sama dengan tubuh mereka. Bagaimana Sang bisa melawan monster di atas levelnya meskipun tubuhnya jauh lebih lemah dari mereka? Itu adalah teknik. Teknik adalah kekuatan seorang pejuang. Teknik adalah hal yang menentukan kekuatan seorang pejuang. Oleh karena itu, jarak antara prajurit terlemah dan terkuat pada level tertentu berkali-kali lipat lebih lebar dibandingkan jarak antara monster terlemah dan terkuat pada level tertentu. Binatang tidak bisa bertarung melintasi level mereka kecuali binatang yang paling kuat dari tingkat yang lebih rendah melawan binatang yang paling lemah dari tingkat berikutnya. Bagaimanapun, mereka mengandalkan kekuatan fisik mereka. Sementara itu, prajurit lebih umum bertarung lintas level. Kita tidak boleh melupakan Matteo dan Astor. Keduanya telah menghancurkan Sang sepenuhnya ketika dia baru muncul di akademi, padahal tubuh Sang jauh lebih kuat. Itu karena teknik dan pengalaman bertarung Sang terhadap manusia sangat buruk pada saat itu. Dan hal yang sama juga terjadi pada Sang dan lawannya saat ini. Pria yang memegang tongkat itu hampir tidak memiliki pengalaman, dan dia jelas terbiasa hanya menyerang dengan tongkatnya satu kali untuk mengakhiri pertarungan. Intinya, pria itu bertarung seperti binatang buas. Dia menggunakan kekuatan serangannya yang luar biasa untuk mengalahkan lawan-lawannya. Sayangnya, hal itu hanya merugikan orang yang lebih lemah darinya. Prajurit manapun yang baik dapat melawan gaya bertarung satu dimensi seperti itu. Rata-rata prajurit tahap umum awal bisa saja bertarung melawan pria ini. Adapun seorang pejuang berbakat, nah, wanita dengan busur itu akan menghancurkan pria ini. Dan Sang tahu dia bisa melakukan hal yang sama. Kurva kesulitan kategori binatang dan kurva kesulitan kategori prajurit sangat berbeda. Binatang-binatang itu menjadi semakin kuat di setiap level seiring dengan semakin kuatnya sumber kekuatan utama mereka. Namun, jika menyangkut para pejuang, semuanya berbeda. Melawan prajurit tahap umum awal yang lemah jauh lebih mudah daripada melawan monster tahap umum awal yang lemah. Namun, melawan prajurit tahap umum awal yang kuat jauh lebih sulit daripada melawan monster tahap umum awal yang kuat untuk Sang. Setidaknya, seperti itulah level Sang saat ini. Begitu para pejuang dan monster mencapai tahap umum puncak, segalanya akan berubah. Pada saat itu, binatang buas akan mengungguli semua pejuang. Dan segalanya menjadi lebih buruk di panggung komandan. Tapi untuk saat ini, Sang bisa dengan mudah menangani prajurit mid-general stage yang lebih lemah. Sorakan kembali terdengar, dan mayat itu menghilang saat Sang membersihkan seragamnya. Untungnya, selama inti seragamnya tidak rusak, ia akan beregenerasi dengan sendirinya. Seragam seperti itu mahal, dan akan sia-sia jika tidak dapat digunakan karena serangan yang tidak disengaja. Kedua roda itu kembali. Sang memandang mereka, dipenuhi mana dan energi kehidupan. Dia telah pulih sepenuhnya ke puncaknya selama pertarungan. Level 8, rata-rata prajurit panggung menengah umum. Roda mulai berputar. Pertarungan selanjutnya tidak akan mudah, pikir Sang.
Seorang prajurit tahap umum awal yang berbakat dapat melawan prajurit tahap umum menengah pada umumnya. Namun, mampu melawan seseorang berbeda dengan menang melawan seseorang. Roda pertama berhenti di senjata tinju. Sang mempersiapkan diri sambil melihat ke roda kedua. Seorang prajurit tahap umum menengah rata-rata harus sekuat rata-rata ahli awal. Saya tidak pernah menang melawan seseorang dengan kekuatan seperti itu. Roda kedua berhenti di Fire Affinity. Setelah seberkas cahaya pendek, lawan Sang muncul. Itu adalah pria dengan rambut pendek berwarna merah, dan dia mengenakan seragam yang mirip dengan yang dikenakan Sang saat ini. Mari kita lihat apakah aku menang kali ini. Pelawak itu mengangkat palunya dan membunyikan bel. Dan kemudian, lawan Sang membuka matanya. Bab 212, menunggu. Pria itu memandang Sang dengan penuh minat dan menyiapkan senjatanya. Pria itu mengenakan sepatu dan sarung tangan yang terbuat dari logam merah, dan Sang bisa merasakan kekuatannya. Sang telah memperoleh banyak pengalaman, dan dia tahu bahwa senjata-senjata ini terbuat dari bahan tahap umum akhir. Rupanya, bahkan rata-rata prajurit tahap umum menengah pun memiliki akses terhadap materi ini. Dan itu bukanlah segalanya. Dia mengenakan seragam yang mirip dengan milikku, yang mungkin berarti dia juga memiliki perlindungan 1 kali terhadap serangan mematikan. Sang menyiapkan pedangnya. Bang! Pria itu meledak ke depan, meninggalkan jejak api di belakangnya. Sang meledak ke depan dengan ledakan es. Keduanya saling menyerang, namun lawan Sang sedikit lebih cepat. Begitu mereka bertemu, lawan Sang meninju ke depan dengan tinju yang berapi-api. Sang mengarahkan lengan kirinya ke tangan musuh. Boom! Ledakan es keluar dari tangan kiri Sang, melapisi sarung tangan musuh, namun musuh juga mengenai lengan kiri Sang. Bagian depan lengan kiri Sang terbakar abis, hanya menyisakan tunggul hangus yang berakhir di siku. Namun, lengan kanan Sang mengayunkan pedangnya ke arah tinju lawannya. Pria itu lebih cepat dari Sang dan bisa bereaksi dengan sangat baik terhadap tebasan pedang. Dia dengan mudah memblokirnya dengan tangannya yang terulur. Retakan, mata pria itu melebar, dan dia melompat mundur sambil melihat tangan kanannya. Sarung tangannya rusak, dan pergelangan tangannya mendapat luka yang dalam. Pergelangan tangannya benar-benar patah. Api dan es tidak harus saling meniadakan. Dengan sedikit kendali, es tersebut bisa menghindari api dan menembusnya. Tentu saja, esnya akan melemah sedikit dalam proses itu, tapi es itu masih berguna dalam beberapa kasus. Sang mengetahui cara kerja senjata ini dengan melawan Mateo beberapa kali. Sarung tangan itu tidak benar-benar memanas. Lagi pula, jika memanas, tangan penggunanya akan terbakar. Sebaliknya, sarung tangan tersebut dilapisi dengan lapisan mana api, dan sarung tangan tersebut hanya tidak perlu terlalu panas setelah ledakan. Setelah seorang prajurit dengan afinitas api meninju dengan sarung tangan mereka, ledakan itu akan memanaskan mereka sedikit, tapi itu tidak sampai membuat tangan di bawah mereka rusak. Dengan memasukkan ais mana ke dalam sarung tangannya, Sang dapat mencapai efek yang sama seperti ketika tubuhnya sendiri dirusak oleh afinitinya. Sarung tangan menjadi rapuh dan ledakan telah merusaknya. Tentu saja, sarung tangan tersebut tidak akan pecah karena hal itu, namun akan menjadi tidak stabil. Dan perbedaan itu sudah cukup bagi pedang Sang untuk menunjukkan kekuatannya. Tapi itu adalah harga yang mahal. Sang telah merusak salah satu senjata lawannya dan melukai tangannya, namun Sang telah kehilangan seluruh lengan kirinya. Sang meledak ke depan lagi dan melancarkan serangan lagi. Bang! Salah satu sepatu bot pria itu meledak dengan api, dan dia terlempar ke samping, menghindari tebasan Sang. Saat ini, lengan kiri Sang telah beregenerasi. Pria itu melepaskan tendangan saat Sang meletakkan lengan kirinya di pedangnya. Kemudian, Sang memblokir tendangan itu dengan ujung pedangnya. Bang! Sang terlempar akibat ledakan tersebut, beberapa luka bakar muncul di sekujur tubuhnya. Bagian belakang pedang Sang menghantam dadanya dengan keras akibat pukulan balik tersebut. Pedang Sang memiliki 2 sisi, tetapi karena tidak dapat memotong Sang, tidak ada luka yang muncul di dada Sang. Denting! Pria itu meringis dan menggerakkan kakinya dengan cara yang aneh. Akibat gerakan itu, sepatunya terlepas dari kakinya dan jatuh ke tanah di sampingnya. Rerumputan tempat ia mendarat menjadi hitam karena panas yang ditimbulkannya. Sang telah mengisi pedang dengan mana api, yang mengakibatkan sepatu tersebut menerima 2 ledakan sekaligus. Logam senjatanya bisa menahan panas seperti itu, tapi kaki yang dilindunginya tidak bisa. Telapak kaki kiri pria itu berwarna hitam dan penuh lecet. Cedera yang diterima Sang dari bentrokan itu ringan, dan dia memutuskan untuk tidak menggunakan mananya untuk saat ini. Generasi pasifnya akan mengatasi cedera ringan ini hanya dalam beberapa detik. Sang dan pria itu melompat ke arah satu sama lain lagi. Pria itu melepaskan tendangannya, dan Sang membloknya lagi dengan pedang. Bang! Namun, sesaat kemudian, ledakan api muncul di samping pria itu, mendorongnya dan tendangannya sedikit ke samping. Serangan Sang meleset, dan tendangan pria itu berubah menjadi tendangan lokomotif. Jelas, dia sudah merencanakan hal itu sebelumnya. Boom! Tendangannya mengenai lengan kanan Sang dan meledak. Lengan Sang terbang bersama pedangnya. Pada saat itu, mata Sang menyipit, dan dia melompat ke depan, lengan kirinya yang hampir membeku menyentuh kaki pria itu yang terentang. Pria itu berada dalam posisi yang buruk, dan Sang dapat memulihkan banyak energi kehidupan sebelum dia dapat bereaksi. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Tapi kemudian, mata Sang membelalak. Entah dari mana,
bola api kecil terlepas dari tangan bebas pria itu, dan melesat langsung ke kepala Sang. Sang tertegun saat melihat bola api mendekat. Ini jelas bukan mantra. Tapi itu jelas bertindak seperti mantra. Dan kemudian, bola api itu mengenai kepala Sang. Boom. Lingkaran ajaib muncul di kepala Sang, dan dia terlempar ke kejauhan. Saat Sang terbang, lengan kanannya beregenerasi, menggunakan mana dan energi kehidupannya yang terakhir. Cedera tambahan apapun akan tetap ada sampai generasi pasifnya terjadi. Sword melompat kembali ke lengan kanan Sang yang baru diregenerasi saat Sang hampir mendarat. Bang! Namun ledakan lain menghentikan proses berpikir Sang. Pria itu muncul tepat di depan Sang, tinju berapi-api melesat ke arah dada Sang. Pikiran Sang bekerja keras untuk mencari solusi. Pedang itu terlalu jauh. Lingkaran ajaibnya sudah aktif. Ledakan dari lengan kirinya tidak akan cukup cepat. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Sang mengertakkan gigi dan mengarahkan lengan kirinya ke arah lawannya. Lengan Sang berubah menjadi debu saat seluruh tubuhnya berhenti berkembang. Kesunyian. Sang mendarat di tanah, terengah-engah. Terima kasih. Dua kaki yang terpisah jatuh ke tanah. Tidak ada batang tubuh yang menempel pada mereka. Seragam pria itu bahkan belum cukup kuat untuk memblokir serangan ini. Sang bernapas berat saat tubuhnya mencoba menyerap mana sebanyak mungkin. Tetap hidup tidaklah mudah, tetapi Sang tahu bahwa dia tidak akan mati. Dia hanya perlu istirahat sebentar. Terakhir kali dia menggunakan kemampuannya, dia mampu menyerap mayat lawannya, tapi kali ini, Sang terlalu lemah, dan pada dasarnya tidak ada yang tersisa dari lawannya. Kedua kaki lawan Sang mulai menghilang, namun kali ini tidak ada sorak-sorai. Pedang kembali ke Sang. Kamu tidak apa-apa, itu bertanya. Sang nyaris tidak menjawab ya, sebelum dia batuk darah. Itu menyakitkan, dan Sang merasa hampir mati, tetapi tubuhnya akan pulih dalam waktu yang cukup. Sesaat kemudian, kedua roda itu kembali. Level 9, prajurit panggung umum menengah yang kuat. Kedua rodanya mulai berputar sementara Sang hanya memandang ke langit sambil terengah-engah. Roda pertama berhenti di depan gambar tombak. Sang hanya melihat ke langit. Roda kedua berhenti di Wind Affinity. Setelah semburan cahaya singkat, seorang pria dengan rambut hijau panjang muncul di kejauhan, senyuman karismatik di wajahnya. Sang tidak menoleh. Pelawak itu mengangkat palunya dan membunyikan bel. Pria itu membuka matanya dan menatap lawannya yang hampir mati. Sang hanya melihat ke langit. Dia tahu bahwa dia akan segera merasakan perasaan paling mengerikan di dunia lagi. Sang sedang menunggu kematiannya. Bab 213, Penyihir Pertama. Pemuda itu membuka matanya, dan ketika dia melihat lawannya, dia mengangkat alisnya sambil tersenyum bingung. Kemudian, dia melihat sekeliling dan tidak melihat orang lain. Dia melihat kembali ke arah Sang yang hampir mati tergeletak di tanah. Setelah beberapa detik, pemuda itu menempelkan ujung tombaknya ke kepalanya dan menggaruknya dengan perasaan tidak berdaya dan bingung. Dan kemudian, dia berjalan ke arah Sang. Sang terus bernapas dengan berat. Seluruh tubuhnya sudah sangat lelah, dan generasi pasifnya tidak cukup kuat untuk menyembuhkannya dalam waktu singkat. Sang hanya bisa bertahan hidup. Tentu saja, jika diberi waktu yang cukup, dia bisa pulih, tapi dia tidak akan mendapatkan waktu itu. Sang hanya mendengar suara langkah kaki ringan yang perlahan mendekat. Dia bahkan tidak melihat ke Algojo ini. Setelah beberapa detik, wajah dengan rambut hijau panjang memasuki pandangan Sang. Astaga, lawan terakhir itu benar-benar merugikanmu, kata pria berambut hijau itu sambil tersenyum. Untuk sesaat, Sang terkejut karena lawannya bisa berbicara, namun dia segera teringat bahwa lawannya adalah manusia. Sebenarnya tidak aneh baginya untuk berbicara. Aku kalah dalam pertarungan terakhir, kata Sang dengan susah payah. Pria itu menggaruk kepalanya dengan bingung. Tapi kamu menang, kan? Kalau tidak, aku tidak akan berada di sini. Sang mencoba tertawa tak berdaya, tapi dia harus terbatuk dengan keras. Aku curang, ditipu. Pria itu bertanya, dengan cara apa? Saya menggunakan kekuatan yang biasanya tidak saya gunakan, kata Sang. Kekuatanku melumpuhkanku secara permanen, tapi karena aku akan mati dalam ujian ini, aku akan bangkit kembali tanpa kerusakan yang berarti. Kalau kelemahan kekuatanku benar-benar ada di sini, aku tidak akan menggunakannya. Oleh karena itu, aku curang. Pria itu bersenandung sedikit. Kesunyian. Terlalu banyak yang dipikirkan, ucapnya sambil terkekeh. Ini jelas merupakan wilayah abu-abu, tapi saya tidak mau repot-repot mencari tahu apakah itu lebih hitam atau lebih putih. Pokoknya, aku harus melakukan tugasku, kata pria itu sambil menyiapkan tombaknya. Bolehkah aku bertanya padamu? Sang bertanya. Pria itu tersenyum. Tidak, Bang. Tombak pria itu menembus otak Sang, membunuhnya seketika. Kemudian, pria itu menghilang sambil tersenyum. Sang perlahan membuka matanya. Untuk sementara, Sang hanya melihat ke langit. Dik, gumamnya. Anehnya, perasaan kematian kali ini tidak seburuk itu, terutama karena kematian itu datang tanpa peringatan. Sang mengira dia akan hidup lebih lama, tetapi pria itu tiba-tiba mengakhiri hidupnya tanpa peringatan sebelumnya. Sang bahkan belum bisa merasakan mendekatnya kematian sebelum kematian itu berakhir. Aku baik-baik saja, kata Sang sambil duduk. Pedang sudah ada di sampingnya. Pedang tidak menjawab saat Sang memegangnya lagi. Sang menggeliat sedikit dan menyadari bahwa lengan kirinya telah kembali.
Itu 16 poin, katanya. Guru hanya berhasil mendapatkan 10, dan saya masih memiliki kategori penyihir di depan saya. Pada saat itu, sebuah roda baru muncul. Yang ini hanya memiliki afinitas, tidak ada yang lain. Tetapi saya mungkin tidak akan melangkah terlalu jauh, kata Sang. Level 1, mahir awal yang lemah. Roda mulai berputar. Saya pasti tidak akan menang melawan early adept yang kuat tanpa kemampuan saya. Roda melambat, dan bagi para ahli awal pada umumnya, hal itu masih belum jelas. Aku tidak tahu apakah aku akan menang atau tidak tampaknya. Roda berhenti di Fire Affinity. Jadi, paling banter, saya akan mendapat 24 poin. Paling buruk, saya akan mendapat 23. Setelah kilatan cahaya singkat, lawan Sang muncul di kejauhan. Itu adalah seorang pria muda dengan wajah cantik dan rambut panjang tergerai. Senyum karismatik terlihat di wajahnya. Rambut merahnya sedikit mengingatkan Sang pada Mateo, tetapi ketika berkuasa, keduanya tidak bisa dipisahkan lebih jauh. Mateo adalah seorang jenius pekerja keras. Orang ini. Pelawak itu mengangkat palunya dan membunyikan bel. Pria itu perlahan membuka matanya dan menatap Sang. Senyuman menghina muncul di wajahnya. Seorang pejuang. Kenapa dia harus melawan petani? Bang! Sang meledak ke depan dengan seluruh kecepatannya. Sang adept sedikit terkejut dengan kecepatan Sang, tapi dia tidak khawatir. Ini hanyalah seorang pejuang. Ini hanyalah seorang petani. Para petani tidak bisa menyentuhnya. Adept memanggil mana shieldnya tanpa terburu-buru. Saat ini, Sang hanya berjarak 40 meter. Kemudian, adept mulai membuat bola api pertamanya. Dia bahkan tidak perlu menggunakan mana step. Ia hanya perlu melakukan satu serangan dan menembakkan bola api ke wajah lawannya. Ini sangat mudah. Sang meletakkan lengan kirinya ke pedangnya, dan lengannya berhenti berkembang. Bang! Kemudian, Sang meledak ke depan dengan kecepatan lebih tinggi, punggungnya terasa terbakar. Biasanya, melukai diri sendiri di awal tantangan yang panjang adalah ide yang bodoh, tetapi Sang akan segera mendapatkan kembali kesehatannya. Pedang Sang mengenai mana shield. BOOOM. Kegelapan muncul dari pedangnya, dan untuk sesaat, seseorang bisa melihat mana mengalir masuk untuk melawan petir hitam itu. Sang adept tidak memperhatikan dan fokus pada mantranya. Kemudian, Sang menarik kembali pedangnya dan menyerang mana shield lagi. Hampir selesai, pikir Sang adept dengan arogan. Tapi kemudian, mantranya terputus. Mata Sang adept terbuka lebar. Apakah dia gagal dalam mantranya? Tidak, dia telah mengucapkan mantra ini ribuan kali. Dia tidak akan gagal dalam mantra sederhana seperti itu. Dan saat itulah adept menyadari bahwa dia tidak lagi memiliki mana yang tersisa. Mengemas. Pada saat itu, sebuah tangan meraih leher adept dan mengangkatnya. Untuk pertama kalinya, ada ketakutan di mata adept saat dia menatap mata Sang. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-katanya disela oleh teriakan kesakitan. Dia merasa seperti daging direnggut dari tubuhnya. Sang adept berjuang dalam genggaman Sang, namun tubuh Sang jauh lebih kuat daripada tubuhnya. Tanpa mana, adept tidak lebih berbahaya daripada penjaga biasa dari kota acak. Saat Sang adept berteriak, seluruh tubuhnya berubah menjadi sekam yang tercemar. Dan 3 detik kemudian, dia mati. Sang melemparkan kulitnya ke samping, dan sorakan kembali terdengar. Anehnya, energi kehidupan yang dia serap dari kulitnya hampir tidak cukup untuk memulihkan luka bakar Sang yang dangkal. Energi kehidupan yang lemah sekali, pikir Sang sambil mengerutkan kening. Saat mayatnya lenyap, rodanya kembali lagi. Pada saat itu, Sang telah membunuh penyihir pertamanya. Sang telah berada di dunia ini selama hampir 2 tahun. Dia telah membunuh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, dan dia juga telah membunuh prajurit aneh itu. Tapi dia belum pernah membunuh seorang mage. Level 2, mahir awal rata-rata. Roda mulai berputar. Sang melihat sekeliling sambil menunggu lawan berikutnya tanpa ekspresi. Pikirannya kembali ke semua pertarungannya di kategori prajurit. Roda berhenti di Win Affinity. Sang ingat bahwa setiap pejuang yang dia bunuh adalah makhluk hidup. Kekuatanku lebih penting daripada perasaan mereka, pikir Sang. Namun, jika aku bisa menghindari pembunuhan seseorang, itu mungkin lebih baik. Saat itu, lawan Sang muncul. Itu adalah seorang wanita muda dengan rambut hijau panjang, dengan tongkat di tangannya. Dia mengenakan jubah hijau yang indah, yang mengingatkan Sang pada seragam akademi. Tapi, tahukah kamu, membunuh penyihir? Pelawak itu mengangkat palunya dan membunyikan bel. Sang menyiapkan senjatanya. Sebenarnya tidak terasa seburuk itu. Bab 214, Jenius. Aku bertanya-tanya mengapa itu terjadi, pikir Sang sambil melemparkan mayat adept yang telah dinodai itu ke samping. Wanita yang dulunya cantik itu tidak lebih dari sekam dari dirinya yang dulu. Sorakan kembali terdengar saat mayatnya perlahan menghilang. Mengapa membunuh penyihir tidak seburuk membunuh prajurit? Mungkin itu ada hubungannya dengan kepemilikan, hak istimewa, dan kekuasaan. Maksudku, banyak orang normal di dunia yang tidak bersimpati pada seorang jutawan. Roda itu kembali. Level 3, mahir awal yang kuat. Lalu, roda itu mulai berputar. Aku tidak yakin, pikir Sang, tapi sepertinya aku sedang melakukan sesuatu di sini. Sang menggaruk dagunya sambil menunggu rodanya selesai berputar. Penyihir memiliki kemajuan selama ribuan tahun yang memudahkan mereka menjadi kuat. Selain itu,
Ada fakta bahwa beberapa penyihir tidak memandang pejuang sebagai setara. Maksudku, kurasa aku belum pernah berbicara dengan salah satu dari mereka sebelumnya, tapi aku melihat beberapa tatapan aneh dari beberapa penyihir. Roda berhenti di Lightning Affinity. Banyak orang dari negara-negara miskin memiliki ketidaksukaan yang melekat terhadap orang-orang dari negara-negara kaya, dan saya dapat memahami hal ini. Lagi pula, orang-orang di negara-negara kaya secara otomatis memiliki kehidupan yang lebih mudah hanya karena fakta sederhana bahwa mereka mendapat keberuntungan saat melahirkan. Mereka tidak bekerja demi hak istimewa mereka, yang dapat menimbulkan kemarahan beberapa orang. Mengapa mereka harus bekerja keras untuk mendapatkan uang yang cukup untuk membeli sisa makanan yang bisa membuat mereka tetap hidup sementara yang lain mendapatkan bantuan dari negara mereka? Setelah ledakan cahaya singkat, lawan Sang muncul di kejauhan. Itu adalah seorang pria muda dengan rambut pendek berwarna perak. Ekspresi serius terlihat di wajahnya, dan dia mengenakan jubah perak runcing. Maksudku, aku berada dalam posisi yang lebih rendah dalam hidup, yang bisa berarti. Saat Sang memandang lawannya, pikirannya berhenti. Dan kemudian, Sang membuang semua yang dia pikirkan saat ini dari pikirannya dan sepenuhnya fokus pada pertempuran. Apa yang mendorong perubahan prioritas ini? Di tangan pria itu ada kristal mengambang, dan sebuah lingkaran berputar perlahan dan damai di sekitarnya. Fokus, pikir Sang sambil menyipitkan matanya. Ini mungkin lebih sulit daripada yang saya perkirakan. Pelawak itu perlahan mengangkat palunya dan membunyikan bel. Sang penyihir membuka matanya, dan dia memandang Sang dengan ekspresi serius. Bang, Sang meledak ke depan dengan kecepatan penuhnya. Dengan lawannya yang memiliki fokus, Sang tidak bisa menganggap enteng pertarungan ini lagi. Fokus adalah salah satu dari banyak keunggulan yang dimiliki para penyihir dibandingkan para pejuang. Prosedur tersebut hanya menutup celah yang dibuat oleh sumber mana, namun penyihir juga memiliki kelebihan lain. Fokus bisa menggunakan mana di lingkungan untuk merapal mantra, tapi bukan itu saja yang bisa dilakukan. Selain tidak memerlukan mana, fokus juga dapat mengeluarkan mantra sendiri, meskipun dengan kecepatan hanya 50%. Tapi itu sudah cukup menakutkan. Lagi pula, ini berarti memiliki fokus akan memberikan mantra gratis kepada penyihir setiap 2 detik atau lebih, dan mereka bahkan tidak perlu menyisihkan konsentrasi apapun untuk itu. Saat Sang menyerang ke depan, Adep mengaktifkan fokusnya dan menciptakan mana shield miliknya. Kemudian, dia mulai mengucapkan mantra yang kedengarannya tidak familiar bagi Sang. Setelah melawan begitu banyak penyihir, Sang menjadi akrab dengan hampir semua mantra, tapi dia belum pernah mendengar yang satu ini. Ini mungkin mantra yang diciptakan sendiri, pikir Sang. Tentu saja, ini adalah Adep yang sangat kuat dan berbakat. Tepat ketika Sang mencapai jarak 20 meter dari Adep, Adep tiba-tiba mulai melayang di udara. Sesaat, Sang terkejut. Hanya penyihir tertinggi terkuat yang bisa terbang. Namun kemudian, Sang menyadari bahwa lawannya tidak benar-benar terbang. Beberapa sambaran petir keluar dari mana shield miliknya, yang menghubungkannya ke tanah. Sang Adep menggunakan kekuatan petir untuk melayang sekitar setengah meter dari tanah. Itu pasti menghabiskan banyak mana, pikir Sang. Sang meraih lawannya dan menebas ke depan dengan pedangnya. BZZ. Beberapa petir keluar dari mana shield Adep dan mengenai pedang Sang. Sang merasakan otot-ototnya kram, dan dia merasakan rasa sakit yang membakar menjalar ke seluruh tubuhnya. Jika pedangnya dibuat dengan biji Lightning Affinity, pedang itu akan menyerap mana petir. Namun, karena bukan itu, ia hanya menyalurkan petir. Petir menembus seluruh tubuh Sang dan memasuki bumi. Dan lawannya, sama seperti mana shield yang melayang di atas tanah, ketika petir menghantam pedang Sang, mana shield terlempar ke kejauhan. Karena itu, serangan Sang gagal. Jadi itu sebabnya dia menggunakan mantra itu, pikir Sang dengan mata menyipit. Mantranya menolak segala bentuk materi, yang membuatnya menjadi lawan bagi para pejuang dan binatang buas. Seperti bola yang mengapung di genangan air sabun, mana shield meluncur menjauh dari Sang dan menuju kejauhan. Sang dengan cepat menyerang lawannya. Sesaat kemudian, petir di permukaan mana shield menjadi lebih terang, dan Sang tidak bisa melihat lawannya lagi. Dia menyembunyikan fokusnya sehingga aku tidak bisa mengantisipasi serangannya. Sang terus menyerang bola terang itu, pikirannya tegang karena stres. Fokus seharusnya sudah selesai membuat mantra pertamanya sekarang, dan Adep dapat melepaskannya kapanpun dia mau. Lebih buruk lagi, Sang tidak tahu jenis mantra apa yang telah diciptakan oleh fokus itu. Beruntung bagi Sang, sebuah fokus hanya dapat menyimpan satu mantra, dan tidak beberapa, seperti seorang mage. Dibandingkan dengan mage, fokus tidak memiliki keunggulan sumber mana dan pikiran. Tapi itu hanya fokus. Sangat mungkin bahwa Adep juga telah menciptakan sebuah mantra. Saat Sang semakin dekat, kegugupannya meningkat. Mantra penyihir petir tidak dikenal lambat. Saya rasa dia tidak punya waktu untuk membuat 2 mantra khusus, yang berarti dia mungkin akan menggunakan salah satu mantra petir standar untuk pakar. Sang telah bertarung melawan para ahli petir, dan dia mengetahui semua mantra dasar. Tiba-tiba, mana shield menjadi lebih terang dengan sekejap. Namun Sang hanya terus berlari. Sesaat kemudian, lampu kilat telah berlalu, dan mana shield kembali normal. Sekarang, aku tahu apa yang telah kamu persiapkan, pikir Sang. Bang! Tiba-tiba, sambaran petir yang dahsyat melesat ke arah perut Sang. Saat itu juga, Sang tahu bahwa lawannya mengetahui bahwa Sang mengetahui mantra apa yang telah dia persiapkan.
Tapi kamu bukan satu-satunya yang memiliki kekuatan yang tidak diketahui. Kamu juga tidak tahu punyaku. Sang mengarahkan lengan kirinya ke langit dan melepaskan ledakan es. Bang! Tubuh Sang terlempar dengan keras ke tanah, dan sambaran petir yang terkonsentrasi nyaris tidak melewatinya. Sesaat kemudian, Sang menaruh pedangnya ke tanah di depan kepalanya. WHOOOM. Tidak terlalu cepat. Gelombang petir menyapu seluruh tubuh Sang. Kulit yang bersentuhan dengan gelombang petir menjadi hangus saat petir menjalar melalui kulit ke dalam tanah. Namun, petir yang hendak mengenai kepala Sang malah tertarik oleh pedang tersebut, yang mengarahkannya ke tanah. Jika Sang tetap berdiri, semua petir akan berkumpul di sekujur tubuhnya, dan akan menjalar ke tanah melalui kakinya. Ini berarti kakinya harus menahan 50% dari semua petir, yang akan mengakibatkan kakinya berubah menjadi garing. Namun seperti saat ini, hanya sebagian kecil yang melintasi seluruh tubuh Sang sebelum memasuki tanah. Ini persis seperti prediksi Sang. Ketika mana shield menyala, Adep berusaha membuat Sang menghindar sebelum waktunya. Pada dasarnya, itu adalah sebuah tipuan. Ini berarti lawan telah menyiapkan mantra yang diperlukan untuk mengenai Sang secara langsung, yang kemungkinan besar adalah mantra baut petir. Namun, penyihir berpengalaman seperti itu tidak akan menaruh seluruh uangnya hanya pada satu jenis mantra. Tidak, dia pasti juga sudah menyiapkan jaring pengaman, yang dalam hal ini adalah mantra jaring petir. Sang Adep telah menembak ke arah perut Sang karena dia menduga bahwa Sang telah mengetahui melalui gertakannya. Jadi, jika Sang mengetahui mantra yang telah disiapkan oleh Sang ahli, dia akan melakukan hal yang paling logis dan melompat ke tanah. Dan dia benar, jika Sang biasanya melompat ke tanah, mantra baut petir akan mengenai kepalanya. Tapi ledakan es membuat Sang jatuh lebih cepat ke tanah daripada yang diantisipasi Sang Adep, yang mengakibatkan dia menghindari mantra tersebut. Pada akhirnya, Sang berhasil menghindari satu mantra dan meminimalkan dampak mantra kedua. Tanah di sekitar Sang meledak saat dia menyerang ke depan lagi. Bab 215, Kehancuran. Sang dengan cepat mencapai mana shield lagi. Sang meletakkan tangan kirinya ke pedangnya, dan tangan kirinya dengan cepat berhenti berkembang. The Darkness Affinity adalah counter sempurna melawan mage. Lengan Sang dengan cepat sembuh karena energi kehidupan yang diserapnya dari lawan terakhirnya. Kemudian, pedang Sang menyerang ke depan. BZZZT. Petir keluar dari mana shield, dan sama seperti sebelumnya, petir itu mengenai pedang. Tubuh Sang mulai terbakar lagi, tapi kilatan petir yang tidak terkonsentrasi ini bukanlah masalah besar. Saat mana kegelapan bersentuhan dengan mana petir menjadi lebih lemah, dan pedang Sang maju. Bang! Pedang Sang mengenai perisai mana, dan pedang itu kembali tertembak ke kejauhan. Sang tidak bisa melihat ekspresi lawannya, tapi dia yakin lawannya terkejut. Serangan ini seharusnya menghabiskan banyak mana Adep. Sang dengan cepat menyerang setelah mana shield melarikan diri. Ketika Sang mencapai jarak 20 meter lagi, dia dengan cepat memikirkan cara untuk menghindari dua mantra berikutnya. Mustahil kalau Adep hanya akan melepaskan satu mantra. Dia harus melepaskan dua untuk mendapatkan peluang sukses yang bagus. Dan, pada kenyataannya, cukup waktu telah berlalu untuk menciptakan 3 mantra. 2 dari Adep dan 1 dari fokusnya. Dia sudah menyiapkan 3 mantra, tapi aku tidak tahu yang mana. Masalahnya adalah, saya tidak bisa hanya berdiri di sini dan menunggu. Jika saya menunggu, dia hanya akan membuat yang keempat diikuti yang kelima. Aku harus masuk, apapun yang terjadi. Saya harus mengambil risiko. Aku ingin dia melepaskan mantranya saat aku ingin dia melepaskannya. Dan kemudian, Sang melompat. Lengan kirinya menunjuk ke bawah dan melepaskan Ice Blast. Sang sekarang berada beberapa meter di udara, dan, tentu saja, ini adalah kesempatan sempurna bagi lawannya untuk melepaskan mantra. Mantra petir meninggalkan mana shield dan melesat ke arah Sang. Bang! Sang melepaskan ledakan api, menghancurkan lengan kirinya. Dia nyaris tidak berhasil menghindari mantra baut petir. Sesaat kemudian, lengan Sang sembuh dengan menghabiskan seluruh mana Sang. Cedera apapun mulai sekarang tidak akan bisa disembuhkan selama pertarungan. Bang! Mantra petir kedua ditembakkan ke lokasi baru Sang. Bang! Sang menembak dirinya sendiri ke samping dengan Ice Blast lainnya, nyaris menghindari mantra tersebut. Kemudian, Sang menempelkan lengannya yang terbakar ke pedangnya, yang membuat lengan yang terbakar itu berhenti berkembang menjadi sekam dari dirinya yang dulu. Saya tidak bisa mengambil risiko kaki saya. Tanpa kakiku, aku tidak bisa menjangkau lawanku, dan jarak adalah hal terpenting saat melawan seorang mage. Sang menyiapkan pedangnya di langit. Bang! Mantra petir lain keluar dari mana shield, tapi kali ini, Sang tidak menghindar. CRRRK. Sang melemparkan pedangnya ke arah mana shield. Petir menyambar pedang dan tersebar ke segala arah. Pedang Sang cukup kuat untuk menahan longsoran petir yang begitu hebat. Beberapa baut nyasar mengenai Sang, tapi tidak menimbulkan banyak kerusakan. Pedang itu terkubur melalui sambaran petir dan mengenai mana shield. Denting. Namun, kekuatan sambaran petir telah sangat melemahkan kekuatannya, dan jatuh ke tanah tanpa membahayakan. Sang mengarahkan lengannya yang berhenti berkembang ke punggungnya. Bang! Setelah ledakan api, lengan Sang yang berhenti berkembang berubah menjadi debu. Itu tidak hanya dihancurkan. Kali ini, semuanya hilang sama sekali.
Pukulan balik dari ledakan itu juga tidak sekuat lengan Sang telah kehilangan banyak kekuatan sebelum menggunakannya, tapi itu cukup untuk melemparkannya ke arah Mana Shield. Sang merentangkan tangannya ke arah Mana Shield sambil terbang ke arahnya. Denting. Tiba-tiba, Sword berdiri dan melompat ke lengan Sang yang terulur. Sang merasa mana kegelapan masih tersimpan di dalam pedang. Sang melihat Mana Shield mencoba menjauh, tetapi mantra yang dibuat khusus tidak dibuat untuk berakselerasi dengan cepat. Sang mencapai Mana Shield sebelum dia bisa pergi. Dan pukul dengan pedangnya. BZZZZZT. Petir menyambar pedangnya, membakar tubuh Sang lagi. Bang! Sang memukul Mana Shield, melemparkannya ke kejauhan lagi. Sang mendarat dan menyerang Mana Shield lagi. Dan kemudian, api muncul di mata Sang. Di kejauhan, Mana Shield telah menghilang, dan lawan Sang menginjak tanah lagi. Lawannya mengertakkan gigi karena stres, dan dia menatap tajam ke arah Sang. Dia hampir kehabisan mana, dan dia harus menghemat sisa mana yang dimilikinya. Sang melihat bahwa fokus telah menyiapkan mantra baut petir lainnya. Sang mendengar akhir dari mantra lawannya dan mengetahui bahwa mantra ini juga merupakan mantra baut petir. Namun, Sang belum bisa mendengar mantra pertama, yang berarti mantra itu bisa berupa mantra apapun. Ini seharusnya menjadi pelanggaran terakhirnya. Setelah itu, dia hanya bisa mengandalkan fokusnya. Saat Sang berlari mendekat, Sang penyihir menyiapkan fokusnya. Dan saat fokus bersinar, kaki Sang meledak dengan ais mana. Mantra petir lewat tepat di bawahnya. Kemudian, Sang mendengar kata-kata akhir dari mantra pertama. Tak lama kemudian, mantra jaring petir terbang menuju Sang yang terbang. Sang mengertakkan gigi. Bang! Tubuh Sang tenggelam di sambar petir. Beberapa bintik hitam muncul di sekujur tubuhnya, dan organ tubuhnya terbakar parah. Rasa sakitnya sangat hebat, namun Sang berhasil menahannya. Tubuh Sang terluka parah, namun dia masih hidup. Kemudian, Sang mendengar kata-kata akhir dari mantra baut petir. Pikiran Sang sudah mempunyai rencana. Jika Sang menggunakan kakinya untuk menghindar ke samping, kakinya akan menjadi tidak berguna. Pada saat itu, Adep hanya bisa berlari lebih cepat dari Sang sambil membombardirnya dengan fokusnya. Karena itu, Sang mengeluarkan Fire Blast dari kakinya untuk menembak lawannya. Kakinya menjadi hancur dan tidak berguna. Ini akan menjadi serangan terakhir. Mantra petir melesat langsung ke arah Sang. Sang menarik pedangnya ke samping dan menyerbu ke dalam mantra terlebih dahulu. Bang! Seragam lingkaran ajaib Sang mengaktifkan dan memblokir mantra baut petir. Wajah Adep berubah menjadi ngeri. Sang menyiapkan pedangnya. Dan sesaat kemudian, Sang tiba seperti roket. Retakan. Sang memotong lengan yang memegang fokus dan menabrak Adep. Beberapa tulang di tubuh Adep patah saat tubuh berat Sang mendarat di atasnya. Kemudian, Sang melemparkan pedangnya ke samping, menepis fokus dengan tangannya yang sekarang bebas, dan kemudian melingkarkan tangannya di leher Adep tersebut. Sang Adep mencoba untuk memukul dan menendang Sang dari posisinya, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Sang Adep mulai berteriak ngeri saat dia merasakan esensinya terkuras oleh tangan kanan Sang. Tubuh mage ini sebenarnya tidak terlalu lemah. Dia sebenarnya memiliki tubuh di panggung prajurit puncak, yang patut dipuji bagi seorang mahir awal. Namun karena itu, dia juga memiliki lebih banyak energi kehidupan, yang kini membantu Sang memulihkan sebagian besar lukanya. Beberapa detik kemudian, Sang Adep berhenti berteriak, dan kulitnya yang tak bernyawa hanya tergeletak di tanah di bawah Sang. Sang telah memulihkan penggunaan kakinya dan menyimpan sisa energi kehidupan untuk mengisi kembali mananya. Dia akan membiarkan generasi pasifnya menangani lengan kirinya. Saat ini, Sang tidak dipenuhi dengan energi kehidupan, tetapi mananya telah pulih sepenuhnya. Sang perlahan berdiri, dan mayat itu mulai menghilang. Dan pada saat itu, sorakan kembali terdengar. Ini tidak mudah. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus 0 subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.